Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran PJJ, yaitu mengenai aplikasi fungsi kuadrat. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Kemudian indikatornya yaitu yang pertama menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat, sedangkan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, anak-anak, mari kita pelajari bersama untuk kegiatan pertama yaitu lompat trampolin. Lompat trampolin adalah sebuah permainan yang membuat seseorang terlemparkan ke udara dengan menggunakan trampolin seperti gambar di samping. Perhatikan gambarnya. Pada suatu hari diadakan suatu kompetisi lomba trampolin dengan peserta lompatan tertinggi akan keluar menjadi pemenang. Untuk menentukan tinggi lompatan, panitia menyiapkan suatu alat ukur berupa penggaris dengan ukuran 5 meter yang dipasang secara vertikal di sebelah trampolin, sehingga tinggi dari lompatan peserta bisa dilihat dari penggaris ini. Namun, dengan menggunakan metode ini, panitia mengalami masalah, yaitu ketika ada peserta yang lompatannya melebihi 5 meter. Untuk menyelesaikan hal ini, lakukan kegiatan berikut sebagai simulasi. Nah, mari kita mencoba atau anak-anak mencoba ya. Pertama, siapkan penggaris berukuran 100 cm atau 30 cm. Kemudian yang kedua, siapkan stopwatch atau jam tangan atau jam dinding. Yang ketiga, siapkan koin atau benda kecil yang bisa dilempar ke atas. 4. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang karena kalian belajar di rumah ya dengan ayah ibumu atau dengan kakak adikmu. Gitu ya, untuk melempar koin, mengamati uji coba, dan mencatat. Yang kelima, letakkan penggaris secara vertikal dan bilangan 0, letakkan pada posisi di bawah. Keenam, lemparkanlah koin atau benda kecil yang kamu siapkan dengan posisi lemparannya di titik 0 pada penggaris. Kemudian yang ketujuh, amati waktu yang diperlukan koin untuk mencapai tinggi 100 cm atau 30 cm. Sesuaikan dengan penggarisnya. Yang keempat, lakukan sebanyak 10 kali dan isilah tabel berikut. Perhatikan tabelnya percobaan pertama. Kamu lempar pertama, waktu yang diperlukan untuk mencapai 100 cm atau 30 cm berapa? Berapa detik gitu ya, atau berapa menit. Kemudian yang kedua, lemparan kedua berapa detik, lemparan ketiga berapa detik, lemparan keempat berapa, kelima, 6, 7, 8, 9, dan yang ke-10. Gitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya, marilah membuat balok. Seorang pengusaha es ingin membuat cetakan untuk es. Untuk itu, dia menyediakan selembar kayu berukuran 2,5 meter kali 1 meter. Dengan kayu ini, dia ingin membentuk cetakan berbentuk balok dengan tinggi 1 meter tanpa alas dan tanpa tutup. Sebagai pengusaha, dia ingin menghasilkan es semaksimal mungkin. Selesaikan permasalahan ini dengan melakukan kegiatan berikut. Ya, mari kita mencoba ya. Siapkan kertas. Yang pertama, siapkan kertas karton berukuran 25 cm kali 10 cm. Kalau tidak punya karton ya pakai dus juga boleh ya, dus bekas nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, buatlah balok atau kubus tanpa alas dan tanpa tutup dengan tinggi 10 cm dari kertas tersebut dengan cara dilipat. Kemudian ketiga, hitunglah volume balok yang dibuat atau yang kalian buat. Yang keempat, masih ingat toh volume balok ya, panjang kali lebar kali tinggi.
Kemudian yang keempat, lakukan kegiatan ini sebanyak 10 kali dengan menggunakan kertas yang sama tetapi ukuran baloknya berbeda. Kemudian yang kelima, isilah tabel berikut. Ya, kalian lihat balok pertama yang kamu buat tadi volumenya berapa. Terus yang kedua volumenya berapa. Kalian buat balok dengan ukuran berbeda-beda gitu ya. Kemudian volume balok ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, dan 10. Kalian coba dengan adik atau kakakmu atau dengan ayah ibumu gitu ya. Ya, kita lanjut contoh yaitu mengenai luas kebun. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang ia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Nah, mari kita selesaikan atau alternatif penyelesaiannya. Yang pertama diketahui dulu. Ketahui yaitu keliling kebun yang akan dipagari 100 meter. Kemudian yang ditanyakan luas maksimum kebun yang akan dipagari. Nah, berdasarkan yang diketahui yaitu kelilingnya adalah 100 dan dimisalkan X panjang persegi panjangnya. Kemudian langkah pertama, menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel bebas yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini adalah luas persegi panjang. Itu langkah pertama. Sekarang langkah kedua, model dalam kasus ini adalah Y sama dengan X dikali setengah dikali 100 kurangi 2X. Sama dengan 50X dikurangi X pangkat 2. Nah, mengapa bisa 50X? Yaitu setengah kali 100, hasilnya 50. Kemudian setengah kali 2X, hasilnya berapa? Hasilnya 1X. Kemudian dikalikan X semua. 50 kali X sama dengan 50X. Kemudian yang X dikali X menjadi X kuadrat. Kemudian langkah ketiga, luas maksimum. Y sama dengan min atau negatif D per 4A sama dengan negatif, ingat diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti negatif B kuadrat kurangi 4AC dibagi 4A. Sama dengan negatif B-nya berapa? Ingat B itu bilangan yang berada di depan X atau koefisien dari X. Berarti 50 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya adalah depannya X kuadrat, tidak ada bilangan berarti 1. Karena negatif berarti negatif 1. Kemudian C-nya tidak ada berarti 0. Kemudian dibagi 4 kali A. A-nya negatif 1 berarti 4 kali negatif 1. Sama dengan negatif 2500 dibagi negatif 4. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Sama dengan 625. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kalian coba soal latihan. Ada 4 ya. Kalian kerjakan dengan baik di dalam buku tulis kalian. Kemudian besok bisa dikumpulkan di sekolah. Gitu, sekian dulu pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua bisa mengerjakan soal latihannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.